Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini sebagai tugas akhir saya ya, ujian akhir semester, mata kuliah database terdistribusi. Nah, tugasnya yaitu di sini kami disuruh untuk membuat video 15 menit yang diupload di YouTube yang merekod suatu action dari 2 database atau lebih. Nah, dari database ini kita disuruh untuk membuat report. Nah, oke, langsung saja ya. Kita ke database-nya. Di sini saya sudah membuat 2 database. Yang pertama penerbit A, yang kedua penerbit B. Nah, penerbit A ini mempunyai 3 tabel. 3 tabel di sini sudah mempunyai primary key dan secondary key yang sudah saya tentukan untuk membedakan mana tabel yang utama. Nah, ini adalah primary key. Jelasnya sini saya juga mengutip, apabila ada yang salah tolong koreksi. Sini primary key merupakan istilah yang sering kita sebut sebagai kunci utama pada file tertentu di dalam sebuah tabel yang menjadi acuan yang dapat dipakai untuk mendefinisikan suatu baris data atau data. Sedangkan foreign key merupakan suatu atribut pada tabel yang menunjukkan relasi hubungan ke tabel induknya. Foreign key itu saya bisa nyebutnya secondary key. Nah, yang ini, yang warnanya abu. Apa fungsinya? Fungsinya itu yaitu sebagai gerbang ke tabel yang lain. Nah, bisa dilihat di sini. Ini saya mencantumkan ID status buku. Nah, ini ID status buku, ini tabelnya, tabel status buku. Ini jenis buku, ID-nya, ini tabel jenis buku. Bisa kita lihat tabel jenis buku. Nah, inilah adalah tabel jenis buku. Di sini ini ID-nya yang menjadi primary key di tabel jenis buku. Nah, sedangkan di sini karena kan kita nanti ngambil datanya dari sini, dari si ID jenis buku, maka si ID jenis buku ini masuknya ke sini. Jadi udah otomatis terhubung. Nah, caranya kita supaya bisa terhubung seperti itu atau terrelasi ya, kita klik si database, ada more designer. Nah, disinilah saya merelasikan database kedua tabel ini dalam database distribusi. Ini ada 3 sebenarnya, 3 tabel sudah saya hubungkan antara status buku dengan status buku, jenis buku, dan juga jenis buku. Nah, sebenarnya dalam relasi itu kan untuk mempermudah untuk merancang sebuah database agar tergambar dengan jelas. Nah, di sini ada, kalau kita untuk membuat database itu terrelasi, ada klik ke sini yang tadi designer. Nah, ini ada yang namanya create relationship. Create relationship ini yang pertama itu kita harus mengklik yang menjadi referensi key dari tabel. Nah, referensi key itu adalah key yang pertama. Jadi yang ini, key yang pertama dari tabel yang akan dihubungkan ke primary tabel yang ini. Nah, klik foreign key-nya yaitu ini kan jenis buku, jenis buku. Nah, ini adalah 4 pilihan relasi dari sebuah
tabel. Yang pertama itu maksudnya apabila kita mengubah data di sini, maka di sini juga akan ikut terubah. Jadi cascade itu bisa digambarkan kalau kita punya cabang yang satu dan di pusat. Jadi kita kalau ngerusak atau ngerubah si data di cabang, di pusat juga akan sama. Sedangkan set null, apabila kita ngerubah di case di yang sini ya, yang cabang, di sini tidak akan berubah. Kalau action tidak ada akan ubah apa-apa. Nah, sedangkan restrict itu apabila kita ngerubah file di sini tidak akan berubah. Apabila di sini dirubah, di sini tidak akan. Jadi restrict itu yang sering dipakai itu sebenarnya katanya ada dua, ada cascade dan restrict. Nah, ini karena ini sudah saya relasikan supaya mempercepat, maka kita bisa contohkan dalam menginputkan data saja ya. Ini ada data dummy yang sudah saya masukkan. Ada berapa jenis buku dan penulis, judul bukunya, serta ISBN. Nah, ISBN sini ya, saya hanya dummy. Kita untuk mengetes apakah ini benar-benar terrelasi sama tabel yang ini, gimana caranya? Nah, caranya tuh gini caranya. Kita ke insert. Contohnya sini kita masukkan ISBN. ISBN-nya berapa ya? 21 misalkan. Judulnya adalah basis data. Penulisnya saya aja. Ini status. Nah, kalau ini belum terrelasi, di sini tidak akan ada pilihan seperti ini. Nah, karena ini sudah terrelasi, maka ini akan bisa terisi secara otomatis. Maaf ya, saya disingkat-singkat, ini nanti akan dijelaskan. Nah, udah masuk ke bagian relasi. Berarti relasinya sudah aktif ya. Nah, untuk ngecek, nah apakah benar tadi ada dua di jenis ID jenis buku dan namanya. Coba kita lihat ya, apa ada. Nah, ini ada jenis bukunya. Saya inputkan cuma 2. Otomatis ini juga nanti pas pilihan yang jenis buku tadi cuma ada 2. Nah, begitupun di database kedua saya ya, database kedua yang penerbit B, sama saja kayak yang tadi, karena kan di sini perintahnya nanti untuk membandingkan gitu database antara satu database dengan database lainnya. Nah, untuk cara tugas pertama berarti sudah selesai ya. Action dari database merelasikan. Jadi database-nya sudah terrelasi. Ini database sudah terrelasi. Yang kedua, kita membuat report. Nah, reportnya di sini saya menggunakan aplikasi MySQL Front. Nah, di sini. Karena tadi saya pernah login, jadi saya tidak perlu mengubahnya lagi, tinggal login ulang. Nah, ini adalah data yang tadi saya masukkan. Ya, sama ya. Kita lihat di penerbit B, penerbit A. Coba lihat data di penerbit A. Nah, datanya ternyata ada berapa nih datanya? Ada di data buku. Nah, datanya ternyata ada 5 data, di sini juga 5 data. Maka kita tinggal mengekspor saja.
klik export SQL file. Nah, kita new to reportnya. Nah, membuat ke Excel saja. Di sini saya kasih nama query result penerbit A. Save. Nah, field kalau kita ingin merubah nama fieldnya, kita tinggal ubah di sini. Karena saya tidak akan merubah, langsung saja run. Oke, berhasil. Tinggal kita cek ada enggak. Nah, filenya ada. Query result penerbit A. Oke, kita tinggal buka. Nah, ini adalah hasil tadi di penerbit A. Kita tinggal caranya untuk membuat menjadi grafik. Nah, sini kita akan mendeteksi status buku pemerintah atau swasta yang banyak dicetak itu. Coba kita lihat. Nah, ini itu status pemerintah, ini status swasta. Oke, kita bisa lihat di sini swasta ternyata ada 4 buku, sedangkan pemerintah hanya 1 buku. Ini ada di penerbit A. Coba kita lihat di penerbit B. Terus A. Masih di data B. Export Microsoft Excel. Penerbit B. Nah, terus coba kita lihat di penerbit B. Nah, ini data di penerbit B. Itu ada 4. Ini ada di hasil tadi yang di penerbit A sudah menjadi grafik. Kita tinggal lihat perbandingannya. Nah, kita ikut tadi mencari status buku yang dicetak. Maaf ya, saya tadi kesalahan pemberian nama, ada pemerintah sama swastanya, nama pemerintah dan swastanya. Nah, ini di penerbit B pemerintahnya ada 3, swastanya ada 1. Sementara di penerbit A yang menerbitkan buku dari pemerintah ada 1, swastanya ada 4. Nah, mungkin sekian dari saya tugas UAS-nya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kata-katanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.